Shalom. Shalom. Salam Immanuel bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa kita hari ini telah memasuki masa Advent yang keempat, yaitu dalam tema tentang kasih. Saudara, saya ingin memulai pesan ataupun sermon pada siang hari ini dengan mengacu atau melihat tema Natal dari PGI. PGI itu Persekutuan Gereja Indonesia, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu KWI yang ada di Indonesia. Tahun ini mereka mengambil tema yaitu berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Jadi ini menarik juga, berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Saya tahu bahwa ini dalam konteks Indonesia, dalam konteks bagaimana situasi yang ada di Indonesia, yaitu diharapkan bahwa keluarga-keluarga Kristiani itu mengalami perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan keluarga. Tapi saya rasa atau kita rasakan semua bahwa pesan ini saya kira bukan hanya untuk saudara-saudara kita atau orang Indonesia yang ada di Indonesia, tapi saya kira sebagai warga Indonesia yang ada di Amerika, pesan ini juga menjadi sangat aktual, berjumpa dengan Allah di dalam keluarga. Karena perjumpaan yang paling dekat dengan Allah itu sudah tentu adalah di dalam keluarga itu sendiri. Jadi saya kira bukan hanya tema dari PGI atau KWI, tapi saya kira ini menjadi tema besar di seluruh dunia juga, berjumpa dengan Allah dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu, di sini perjumpaan itu tentu tidak dipahami dalam konteks berjumpa dengan Allah secara langsung dalam pengaitan muka dengan muka atau bertemu Allah hadapan muka, ya. Saya kira tidak seperti itu. Tapi maksudnya adalah kehadiran Allah dalam rumah tangga akan mewujudkan damai sejahtera bagi kehidupan keluarga. Karena kalau keluarga-keluarga hidup dalam damai sejahtera Allah, maka dengan demikian juga keadaan sosial bangsa akan menjadi semakin lebih baik. Nah, saya kira ini konsep yang menarik. Ini konsep yang menarik. Biasanya kalau ukuran tentang kesejahteraan itu, kalau mau pakai ukuran baik itu ekonomi, politik, sosial, biasanya masyarakat yang sejahtera itu adalah masyarakat yang tingkat ekonominya baik. Saya kira begitu ya. Kemudian kondisi politiknya stabil, relasi-relasi sosial masyarakatnya baik dan sebagainya. Tetapi sering dilupakan bahwa dalam konteks orang beriman adalah arti kehadiran Allah dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi yang saya atau PGI atau KWI mau katakan, pesan ini adalah mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat, konteks sosial menjadi lebih baik dan sebagainya itu bukan hanya ditentukan oleh persoalan ekonomi yang lebih baik, bukan hanya sosial politik yang lebih baik, tapi bagaimana keluarga-keluarga. Itu akan terjadi semuanya kalau sebenarnya keluarga-keluarga Indonesia ataupun keluarga-keluarga yang ada dalam satu konteks masyarakat itu menjadi baik. Kalau keluarga baik, masyarakat akan baik, dan nation juga atau bangsa juga akan semakin baik. Jadi saya kira ini pesan yang sangat universal, pesan yang sangat penting bagi kita. Kehadiran Allah dapat dikatakan juga dalam hal ini sebagai indikator mengenai kesejahteraan. Nah, mungkin saudara yang biasa dengan statistik akan bertanya, bagaimana nih Pak indikatornya? Bagaimana mengukur kehadiran Allah itu dapat dikatakan lebih baik? Saya mau mengatakan tentu ukurannya bukan pada statistik yang bersifat kuantitatif itu ya, diukur mean, median, modus dan sebagainya, bukan itu, tetapi ada sesuatu ukuran yang lebih kualitatif istilahnya dalam bahasa penelitian itu. Kalau kita bisa mengusahakan perdamaian dalam keluarga, ini ukuran-ukuran kualitatif seperti ini ya. Kalau kita bisa mengusahakan perdamaian dalam keluarga, membangun kasih yang tulus di dalam keluarga, mengusahakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita, membangun karakter-karakter kasih yang mau melayani bagi sesama, memperhatikan orang-orang yang menderita, mendoakan keluarga-keluarga yang lain, berbagi dalam suka dan duka, dan sebagainya. Ini adalah indikator-indikator bagaimana Allah itu Allah yang penuh cinta kasih.
lilin keempat, candle of love itu hadir dalam kehidupan keluarga. Kita tidak bisa mengatakan bahwa bagaimana Allah hadir, oh wajahnya demikian dan sebagainya. Saya kira bukan itu. Tapi kalau orang bisa berbagi dalam suka dan duka, orang bisa memperhatikan orang lain, keluarga-keluarga mempersiapkan masa depan anak-anak dengan baik dan sebagainya, itu adalah indikator-indikator bagaimana Allah hadir dalam keluarga. Dan saudara, ini harus diwujudkan dengan hati yang tulus. Ini harus diwujudkan dengan hati yang tulus. Karena Allah juga tidak ingin hadir dalam keluarga yang hanya ingin menunjukkan, sekali lagi saya katakan, Allah juga tidak mau hadir di tengah-tengah keluarga yang hanya ingin mau menunjukkan seolah-olah, sekali lagi saya katakan, seolah-olah Allah hadir dalam keluarga, tapi sebenarnya mereka hanya ingin menunjukkan kepada semua orang tentang siapa keluarga mereka. Jadi ini seperti pencitraan aja lah begitu. Padahal di dalamnya itu porak-porandai. Kelihatannya baik semuanya, keluarganya indah dilihat orang lain. Orang bahasa Indonesia ini paling senang ini. Sekarang kan terus lagi ngetren tuh pencitraan. Di mana-mana orang bikin apa aja pencitraan dan sebagainya. Bahasa yang sekarang jadi, padahal pencitraan itu, image of God itu dari bahasa yang bagus sekali. Sekarang jadi bahasanya agak negatif itu istilah pencitraan ini. Dari segi bahasa kita mengalami penurunan. Guru bahasa Indonesia ada nggak ya? Apa itu? Saya lupa tuh kalau ada satu bahasa yang mengalami penurunan pemaknaan itu apa itu jadinya? Padahal image of God itu adalah satu bahasa teologis yang sangat penting. Nah, bukan itu. Allah juga tidak ingin hadir dalam situasi atau konteks keluarga yang seperti itu. Dan saudara tahu inilah yang dialami oleh Daud sebenarnya. Allah tidak mau hadir di tengah-tengah konteks pembacaan kita tadi. Kenapa? Daud merasa bahwa dia ingin menghadirkan Allah dalam rumah Tuhan. Kalau ceritanya kan jelas ya bahwa dia merasa itu nggak enak hati. Dia merasa, jadi ketika peperangan terjadi, dia sudah memenangkan, kemudian dia bangun istananya. Dan dia tinggal nyaman di istananya, sementara Allah dalam konteks tabut tabut Allah itu tabut yang dibawa itu tinggal di kemah suci. Jadi dia merasa tidak enak ini. Dia mengatakan, saya harus membangun rumah Allah. Saya harus membangun bait Allah. Masa saya tinggal di istana enak-enak, tabut suci, tabut Allah tinggal di kemah suci. Hanya sebuah kemah. Sehingga dia pikir, saya akan membangun rumah untuk Allah, yaitu bait Allah. Tapi saudara, bacaan kita hari ini mengatakan, dalam bahasa sehari-harinya dikatakan, bukan kamu yang akan membangun bait Allah untukku. Kita tahu ya cerita selanjutnya dari perjalanan. Bukan kamu Daud, bukan kamu sebagai seorang raja yang akan membangun bait Allah. Dan bukan kamu yang menentukan apakah aku harus hadir di sana. Dan bukan kamu yang membangun bait Allah. Dan mengapa bukan Daud yang diperkenankan Allah untuk membangun bait Allah? Bukan dia yang diperkenankan untuk membangun bait Allah. Saudara tahu, hal ini karena Daud merasa bahwa dia mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia merasa bangga telah memenangkan peperangan. Dia merasa bangga bahwa dia telah diberkati menjadi raja atas Israel. Dan Allah berpihak kepadanya. Dia merasa bangga bahwa dia dapat mendirikan rumah atau istananya yang megah. Sehingga sekarang dia ingin mengatakan, aku akan membangun rumah bagi Allah. Allah katakan, no, tidak. Kalau atas dasar itu semua kehadiran Allah dinampakkan, maka Allah mengatakan, aku tidak akan hadir dalam bait Allah yang kamu bangun. Tapi aku akan hadir di bait Allah yang akan dibangun oleh keturunan selanjutnya, yaitu Salomo. Itulah sebabnya Daud tidak pernah membangun bait Allah. Karena perjanjian firman Tuhan dikatakan Salomo lah yang kemudian membangun
baik Allah. Dengan kata lain bahwa Daud ingin memperlihatkan kemegahannya. Sekarang aku sudah menang peperangan, sudah punya istana, sekarang aku akan bangun bait Allah lagi. Dia bangga sekali bahwa dia bisa membangun bait Allah. Tuhan tak katakan, kalau atas dasar itu tidak, aku tidak akan pernah mau hadir di sana. Daud tidak diperkenankan membangun bait Allah, karena itu semua hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Allah tidak akan hadir dalam keadaan yang demikian. Saudara, kalau begitu, dari refleksi ini, dari cerita ini, dan dengan melihat tema berjumpa dengan Allah dalam keluarga, kembali kepada pertanyaan kita adalah, apa makna berjumpa dengan Allah dalam arti berjumpa dalam keluarga? Apa makna berjumpa dengan Allah dalam arti keluarga, sebagai keluarga Immanuel? Apakah Allah mau hadir dalam keluarga Immanuel, dalam rumah Immanuel, dalam bait Allah Immanuel? Saudara, itu semua tergantung kita. Itu semua tergantung kita. Kalau pelayanan kita hanya didasarkan untuk menunjukkan siapa kita, show up, seperti Daud tadi, karena dia sudah hebat, dia menghadirkan Allah, maka mengacu pada firman Tuhan, saya kira Allah sudah pasti tidak mau hadir dalam keluarga Immanuel, dalam bait Allah Immanuel. Allah akan hadir dalam keluarga Immanuel ketika setiap pribadi dari kita mengalami perjumpaan lebih dahulu dengan Allah. Karena dengan demikian Allah membentuk karakter pelayanan kita menjadi pelayanan untuk Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Saya mau mengajak kita di sini, Bapak Ibu, melihat kembali visi gereja Immanuel. Saya mengatakan bahwa, atau kami, kita semua yang ada di session, diingatkan terus, berkali-kali kita diingatkan. Gereja ini, Pak Agung itu sering mengatakan itu, saya selalu ingat itu. Gereja ini nggak hanya dari jam 2 sampai jam 4. Rumah Immanuel tidak hanya dari jam 2 sampai jam 4. Tapi rumah Immanuel, rumah Allah Immanuel ini berjalan sepanjang segala masa, sepanjang abad. Kita terbatas, waktu kita mungkin cuma 50, 60, 70, 80 tahun. Lewat dari itu udah bonusnya luar biasa. Tapi selalu ada generasi yang bertumbuh. Gereja ini tidak selesai ketika saya berumur 70 tahun. Oh, Pak Pendeta sudah selesai, sudah pensiun, 65 tahun pensiun, gereja ini selesai. Pak Leo usia sekian pensiun, gereja ini selesai. Pak Rahmat sekian tahun, selesai. Ada generasi-generasi yang terus berjalan. Oleh sebab itu saya selalu ingatkan dalam session, dalam beberapa kali perjumpaan, kita harus punya visi besar tentang gereja ini. Rumah Immanuel harus diisi dengan kehadiran Allah yang luar biasa. Dan dengan demikian perjalanan Immanuel akan terus berjalan sepanjang segala abad. Kita harus punya visi 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 25 bahkan 100 tahun ke depan. Itu visi gereja. Dan oleh sebab itu saya selalu mengingatkan bahwa tema menjadi gereja yang hidup, sengaja saya ambil bagian ini mengakhiri tahun 2000, menjelang akhir tahun 2014 ini. Kita diingatkan lagi, berkali-kali kita selalu diingatkan. Kita berapa khotbah diingatkan terus, tema gereja kita adalah menjadi gereja yang hidup. Rumah Immanuel, bait Allah Immanuel, tema besarnya adalah menjadi gereja yang hidup. Dalam perjumpaan dengan session tahun lalu dan juga dengan komisi-komisi, saya kira ini berada di komisi, tapi saya ingin ingatkan kita ini juga sebagai jemaat. Ada, saya nggak tahu sudah dicantumkan di atas coba. Iya. Tema kita adalah menjadi gereja yang hidup. Saudara, ini dicapai, kita mau capai dalam 5 tahun yang pertama. Ini sebenarnya pembinaan untuk session dan komisi, tapi saya pikir sudah harus dijelaskan juga kepada jemaat. Sehingga perjalanan gereja ini enggak nanti 3 tahun ke depan mau kemana ini ya, kita mau ke sini apa mau ke sana ini. Saudara, kita sudah punya 5 tahun pencapaian yang harus kita lihat.
tahun pertama dan tahun kedua itu kita bicara tentang konsolidasi. Saya belajar habis-habisan apa sih itu PCUSA itu. Saya tahu tentang presbiteri, saya tahu tentang presbiterian. Kita gereja di Indonesia juga berasal dari presbiterian. Tapi rupanya ada sejarah yang berbeda. Rupanya ada aturan yang sedikit berbeda. 1-2 tahun itu saya belajar jemaat bersama dengan session. Kadang-kadang ada benturan, ada disikut dikit dari soal pemahaman dan sebagainya. Tidak apa-apa, itu bagian dari konsolidasi. Bagaimana gereja ini harus berjalan terus. Tapi memasuki tahun yang ketiga, kita membentuk apa yang disebut dengan shift conditioning character. Jadi nilai-nilai itu dibentuk. Kita udah belajar nih. Dari tahun pertama, tahun kedua kita udah belajar. Nah, tahun ketiga kita mulai membentuk bagaimana karakter-karakter Immanuel. Jadi orang kalau dengar kata jemaat Immanuel, udah tahu karakternya pasti begini. Model pelayanannya pasti begini. Arah pelayanannya pasti begini. Dan itu bukan hanya session, tapi juga jemaat. Tapi juga siapapun. Saya jemaat Immanuel. Jemaat Immanuel adalah rumah Immanuel, bait Allah Immanuel, Allah hadir di dalamnya, karakternya demikian. Dan tahun yang keempat adalah kita memperkuat itu. Tahun ketiga kemarin sudah ada basic-basic daripada karakternya. Nah, tahun keempat kita mulai empowering karakternya lagi, nilai-nilainya dikuatkan lagi. Dan itu adalah tahun sekarang, tahun 2014 ini, atau memasuki tahun 2015 maksudnya. 2015 ini adalah tugas-tugasnya nanti dalam konteks empowering. Nah, di tahun kelima nanti 2015 itu kita berharap adalah bahwa kita sudah bisa mengevaluasi, seperti apa sih itu Believing Church itu, dengan melihat apa yang sudah kita kerjakan. Benar gak kita menjadi gereja yang hidup, atau ya cuma gereja yang begitu-begitu aja? Nah, ini kita mau capai dengan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur hal ini semua dalam pelayanan kita. Nah, dalam pembinaan, di dalam section dan juga di dalam komisi, kita ada 8 hal yang kita perlu cek. Betul gak ini to the Living Church? Kalau enggak, nanti kita harus evaluasi. Ada 8 langkah Pak? Nah, ini dia. Benar gak untuk mencapai ke 5 hal itu, 8 hal ini bisa kita dapatkan? Benar gak gereja Immanuel itu centrality of God's Word? Jangan-jangan dia centrality of pastor. Jangan-jangan dia cuma centrality of session. Jangan-jangan dia cuma centrality of beberapa jemaat saja. Tapi gereja yang hidup adalah harus berpusat pada Allah itu sendiri. Immanuel, Allah hadir ketika Allah atau kita memusatkan firman Tuhan sebagai sentralitas dalam firman. Passion of spirituality. Ada nggak semangat spiritualitas kita? Mau ke gereja, males gitu. Mau pergi PA, males deh. Itu aja soalnya. Yang ketemu juga itu aja. Tidak ada spirit sesuatu. Lagunya cuma begitu-begitu aja. Yang main begitu-begitu aja. Misalnya begitu. Tapi jago-jago pemain musik kita sekarang gitu ya. Dia orang. Ada nggak passion of spiritualitas? Kalau nggak ada, coba cek. Ini gereja kita harus punya ukuran yang begitu. Ada nggak flavor of evangelism? Nah, tahun kemarin kita bicara soal mission. Itu bukan begitu saja terjadi, karena memang ada harapan dari sini. Tapi ada nggak buah-buahnya? Setelah ada mission, setelah ada nggak hasilnya? Itu perlu dicek, perlu dilihat kembali. Ada spirit filled of worship. Apakah worship kita juga mengalami kegairahan apa enggak gitu? Atau cuma begitu-begitu aja? Ada nggak intentional disciple making? Bagaimana sistem pemuridan kita? Bagaimana pelayanan-pelayanan kita kepada kelompok-kelompok dan sebagainya? Kita ada beberapa kelompok-kelompok yang sekarang sedang kita layani. Itu semua bagian dari disciple making. Ada nggak leadership multiplication-nya? Ada nggak generasi kita yang kita mulai coba untuk menjadi pemimpin-pemimpin dalam gereja ini?
Kalau nggak ada, bisa cek, oh Pak Pendeta berarti kita gagal dalam membangun To Be Living Church. Itu sebabnya kita mengusahakan, oh di session ada orang muda. Dari mereka nanti ada yang di bawah lagi sudah kita siapkan. Yang menarik adalah tim dari nominating committee, mereka mendaftar ada beberapa anak muda yang oleh jemaat dipilih untuk menjadi session. Wah dahsyat juga, saya bilang. Jemaat mempercayakan beberapa orang muda. Nah kita dalam pertemuan kita mikir, oh ini ada nama ini. Kalau gitu mungkin dia belum saat ini, tapi kita sudah persiapkan. Berarti di tahun depan dia akan masuk dalam session. Karena kita tahu kalau dia pun tidak masuk dalam session hari ini, tahun ini, kita sudah tahu bahwa jemaat itu sudah siapkan beberapa. Saudara yang pilih. Itu artinya saudara sebagai jemaat percaya bahwa orang-orang muda bisa menjadi pemimpin-pemimpin dalam gereja ini. Amin. Di sini satu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Ada stewardship resources. Kita terus belajar dari pengalaman-pengalaman kita, membangun sistem yang baik, membangun sesuatu sistem organisasi yang baik, stewardship yang baik, pelayanan yang baik bagi semua orang. Bukan hanya stewardship, bukan hanya diartikan keuangan, tapi banyak hal tentang stewards, tentang pelayanan-pelayanan. Dan yang menarik yang terakhir adalah loving relationship. Semua boleh bagus, sistem boleh oke, semua boleh berjalan dengan sukacita. Program-program, keuangan boleh bagus, nanti bertumbuh. Program-program mungkin oke. Tapi kalau relationship kita antar kita tidak baik, relasi kita dengan yang lain tidak baik, saya kira To Be Living Church ini juga perlu dipikirkan. Saudara, ini 5 tahun pertama kita baru bicara tentang ini. Mungkin saudara pikir, banyak amat deh. Saudara, gereja tidak bicara tentang 5 tahun, masih ada 10 tahun. Kita akan bicara di To Be Living Congregation, To Be Living Church di tahap yang kedua, yaitu 10 tahun. Saya tidak tahu apakah pendetanya masih saya di sini, atau mungkin yang sudah berganti dan sebagainya, atau season yang bisa berganti. Tapi ini menjadi dasar bagi semua pelayanan kita ke depan. Dan dengan demikian, saya kok sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan, saya yakin kalau kita melakukan ini semua untuk Tuhan, maka Ia hadir dalam pelayanan kita. Dan kalau Allah hadir dalam keluarga Immanuel, dalam semua hal yang tadi sudah dikatakan itu, maka pelayanan kita juga akan diberkati. Saya dalam pengalaman yang belum terlalu panjang dalam pelayanan pendeta sebagai pendeta jemaat, mulai dari di Indonesia sampai di sini, saya selalu merasakan bahwa ketika jemaat itu sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, berkat-berkat itu tidak akan pernah hilang dari jemaat. Ada saja cara Tuhan untuk menyatakan berkatnya. Dan dengan demikian juga saya yakin bahwa keluarga-keluarga Immanuel diberkati. Seperti janji Allah kepada Daud dan keturunannya. Saudara, ini aminkan dalam kehidupan saudara pribadi sebagai keluarga, sebagai pribadi, keluarga dan jemaat Immanuel. Ayat 16 dikatakan demikian. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian juga keluarga-keluarga Immanuel. Saya yakin bahwa keluarga-keluarga Immanuel, ketika Allah hadir berjumpa dengan Allah dalam keluarga, maka saudara, keluarga demi keluarga akan diberkati dalam setiap kehidupan dan pekerjaan pelayanan-pelayanan saudara. Ibadah ini tidak akan ditutup dengan berkat di dalam sanctuary ini. Ibadah ini nanti akan ditutup dalam berkat di luar. Karena teman-teman dari panitia Natal ataupun bagian dari panitia Natal sudah mempersiapkan tempat-tempat bagi saudara, keluarga-keluarga untuk berkumpul sejenak 10-15 menit untuk menuliskan sesuatu terkait. Nanti mereka akan berikan panduannya menjadi satu hiasan Natal, begitu ya Pak Ari ya. Dan kemudian nanti tanggal 24 kita akan gantung di dalam pohon Natal apa yang saudara tulis. Jadi saudara, keluarga-keluarga akan duduk bersama. Setelah saudara selesai menuliskan itu,
berkat akan diberikan, dan kemudian nanti apa yang saudara tulis akan disimpan, dan nanti tanggal 24 malam kita akan gantungkan itu di pohon Natal. Jadi Natal kali ini menjadi menarik karena di dalam gereja akan ada pohon Natal. Karena selama ini pohon Natal selalu ada di luar. Tapi kali ini begitu ya Pak ya. Pohon Natalnya akan ada di dalam, dan saudara akan menggantungkan harapan-harapan saudara, pesan-pesan saudara, bagaimana Allah hadir di luar. Berkat akan kita lakukan di luar bersama-sama, bersama anak-anak, bersama dengan keluarga, duduk bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menikmati kehadiran Allah sebagai jemaat Immanuel, tapi juga sebagai keluarga pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.